Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama MUZ Ariandi, NIM 2008-377, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pertemuan 10 sampai pertemuan 16. Yang saya pilih adalah karangan ilmiah. Definisi karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan gugur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Tujuan penulisan karangan ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasi berbagai gagasan dan menyajikannya. Ciri-ciri hakikat karang ilmiah. 1. Struktur sajian. Struktur kajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti. Sedangkan inti merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab. Untuk subtopik, bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan. 2. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel yang dibuat dalam karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. 3. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. 4. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku, yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan pada kalimat yang efektif dan struktur yang baku. Susunan tahapan penulisan karya ilmiah. A. Bagian awal. Cover, sampul penulisan ilmiah. Lembar pengesahan. Lembaran proposal yang berisi tanda tangan dan nama lengkap beserta gelar dari judul skripsi, pembuat, pembimbing, dan penguji. 3. Abstrak, ringkasan isi, ikhtisar, inti atau skripsi, laporan, dan sebagainya. 4. Daftar isi. Daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk isi buku, beserta nomor halaman. 5. Daftar tabel adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk isi penulisan ilmiah beserta nomor halaman tabel. Yang kedua, bagian pokok. Bab 1. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian. 1. Latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita sampaikan. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah berisi masalah apa yang terjadi dan merumuskan masalah dalam penelitian. 3. Batasan masalah. Batasan masalah adalah memberikan batasan yang jelas dari persoalan atau masalah yang dikaji dan bagian mana yang tidak dikaji. 4. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menggambarkan hasil yang dicapai dari penelitian dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. 5. Metode penelitian menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan penelitian, mencakup cara pengumpulan data, alat yang digunakan dan cara menganalisis data. Jenis-jenis metode penelitian. 1. Studi pustaka. Studi pustaka adalah semua bahan diperoleh dari buku-buku dan jurnal. 2. Studi lapangan. Studi lapangan adalah dapat diambil langsung di lokasi penelitian. 3. Gabungan. Menggunakan gabungan metode studi pustaka dan studi lapangan. F. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah memberikan gambaran umum dan bab ke bab isi dari penulisan ilmiah. Bab 2. Landasan teori atau bab tinjauan pustaka menggunakan teori-teori yang menunjang penulisan. Bab 3. Metode penelitian menjelaskan cara pengambilan dan pengolahan data. Bab 4. Analisis data dan pembahasan. Membahas tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisisnya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan dari yang dibahas dan diteliti, kemudian meminta saran atas apa yang sudah diteliti. C. Bagian akhir. 1. Daftar pustaka. Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penulisan. 2. Lampiran. Lampiran penjelasan tambahan dapat berupa uraian, gambar, perhitungan, grafik atau tabel. 3. Daftar simbol. Berisi deretan simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan lengkap dengan keterangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.